Heho Pop Gengs. Ada yang masih ingat sama quote fenomenal Bang Napi ini? Tapi nggak hanya modal niat, kesempatan, dan otot doang yang harus dimiliki para maling kalau pengen beraksi. Harus ada strategi juga. Kalau nggak punya strategi, ya bakalan apes pasti. Seperti yang dialami para maling konyol berujung apes berikut ini. Yuk langsung disimak sampai habis. Yang pertama nih, ada aksi maling yang masuk ke sebuah masjid. Awalnya sih katanya minta izin pengen numpang sholat. Tapi lama-kelamaan, kok ada yang mencurigakan? Nah, para pengurus masjid yang mulai curiga memantau dari CCTV masjid ini. Bukannya berprasangka buruk loh ya. Soalnya kan udah pernah ada kejadian sebelumnya maling yang berhasil bawa kabur kotak amal. Makanya, para pengurus Masjid Al-Jannah Kecamatan Sako, Palembang ini langsung mengintai dari CCTV. Dan benar seperti dugaan, pria ini lama di masjid karena sibuk ngambil duit dari kotak amal. Waduh, begitu maling ini keluar dari masjid dan bersiap kabur setelah melancarkan aksinya, para pengurus masjid bergegas menutup pagar masjid agar si maling bisa ditangkap. Ia kaget karena saat akan keluar, pagar udah ketutup hingga adegan buka tutup pagar pun terjadi antara si maling dengan pengurus masjid. Bahkan motor si pencuri ini sempat terjatuh. Namun ia masih tetap berusaha kabur dengan membuka pagar masjid. Namun lagi-lagi penjaga menutup pagar. Hingga akhirnya ia berhasil membuka pagar dan mengeluarkan motornya. Namun kedua pengurus masjid pun gak kalah kekeh menahan motornya. Ia pun memutuskan untuk berlari meninggalkan motornya. Yakin nih bang pengen digali motor? Rugi loh. Namun apa bisa dikata, warga sudah berkerumun dan siap menangkap si pencuri isi kotak amal ini. Wah, apes banget ya bang. Selanjutnya ada aksi maling di tahun 2017 yang menunjukkan kalau doi emang asli modal nekat dan merasa ada kesempatan. Dengan sangat hati-hati, doi mencari cara agar bisa masuk rumah. Penuh tenaga jendela pun dibuka. Tahu-taunya pas berhasil masuk, baru sadar deh kalau ternyata rumah itu emang gak ada pintunya. Wak. Ya padahal udah kebayang bakal dapat barang. Ya minimal TV lah bisa diangkut. Ternyata rumahnya gak ada isi apa-apa yang bisa dibawa Pop Gengs. Tuh gerobak bang, bawa pulang aja. Daripada pulang dengan tangan kosong, kasian. Sayang gak diketahui di mana lokasi kejadian ini. Masih di tahun yang sama, dari sebuah CCTV di Cina, terlihat sebuah motor melintas keluar dari sebuah ruko. Tak lama berselang, muncul seorang pemuda tanpa baju, berlari menuju ruko dan berniat untuk masuk ke dalam. Mumpung pintunya ruko masih agak terbuka setengah. Tahu-tahunya, tuh pintu ruko juga cepat banget tutupnya. Kakinya yang lebih dulu masuk ke dalam, akhirnya kejepit deh. Nggak bisa ditarik sama sekali. Kasian banget wajahnya sampai bingung gitu. Saking gak bisa ngapa-ngapain, pemuda ini sampai ketiduran hingga pagi. Dan orang-orang sampai polisi pun datang nengokin ada apa sih nih rame-rame. Doi terlihat pasrah aja. Orang-orang bukannya nolongin tapi cuma lihat-lihat doang. Makanya jangan macem-macem dah. Baik, kita beralih ke maling apes berikutnya. Seorang pencuri terdampar di atas AC, di sisi sebuah bangunan di kota Shenzhen, Cina Selatan selama lebih dari 2 hari saat ia sementara mencoba mencuri kabel listrik. Rekaman video ini menunjukkan cowok ini berjongkok di atas unit AC di antara lantai 3 dan ke-4 hotel. Doi bener-bener terjebak dan bingung harus ngapain. Terlihat ia melakukan beberapa gerakan peregangan karena pegal dan mulai kesakitan. Iyalah, bayangin aja, selama 60 jam terjebak di atas AC. Gimana gak pegel? Kejadiannya itu berawal saat ia kedapatan mencuri kabel listrik di bangunan sebelah hotel. Cowok ini pun menghindar dengan cara manjat sana-sini. Sampai akhirnya baru nyadar gak bisa kemana-mana lagi. Stuck di situlah dia. Beberapa penyelamat sempat memberinya makanan sebelum menolongnya. Saat polisi datang, ia sempat menolak untuk diselamatkan. Sampai
Harus dibujuk dulu baru ia mau diselamatkan dengan sebuah tali. Dan kemudian baru terungkap kalau dia ini udah pernah tertangkap mencuri kabel listrik 2 kali beberapa bulan sebelumnya. Setelah dibebaskan, tetap balik curi kabel lagi. Namun polisi mengatakan pelanggaran kali ini adalah pelanggaran kecil. Dan kemungkinan dia hanya akan ditahan selama beberapa hari. Masih dari Cina nih, seorang maling terekam sebuah CCTV sedang melancarkan aksinya di pinggir jalan dengan menjamret sebuah tas milik seorang ibu berbaju pink. Saat itu sedang hujan. Ibu yang megang payung ini kaget, bahkan sempat terjatuh saat sadar dirinya baru aja dijamret dan berusaha mengejar si maling. Dan karena malingnya modal kesempatan doang, gak lihat-lihat situasi dulu baru jamret, doi gak sadar kalau sebenarnya ia sedang berlari menuju pos polisi di seberang jalan. Polisi yang jaga mungkin juga udah liatin kejadian itu dari jauh kan? Pas si maling melintas, disorakin sekalian aja. Woi! Si maling langsung berhenti berlari deh. Aduh, kasihan banget lihat ekspresi mukanya. Apes. Biar gak ketahuan apes, para maling harus sadar kalau CCTV sekarang itu udah ada di mana-mana. Nah, berikut ini ada kumpulan video maling yang mencoba menghindar dari CCTV, tapi dengan cara yang konyol nih. Mulai dari cowok yang mengendap-endap masuk ke dalam satu ruangan periksa sebuah rumah sakit. Pas nyadar ada CCTV, doi berusaha menutupinya dengan kertas yang ditemukan di meja. Ya elah, padahal wajah kamu udah terpampang jelas dari tadi, hei. Gak sampai di situ, karena gak berhasil nutupin CCTV dari kertas, doi pun mencari cara agar wajahnya gak dikenalin. Abis keliling cari sesuatu, tiba-tiba udah full aja tuh mukanya ditutupin tisu toilet. Tahun 2019 lalu, ada juga nih pencuri yang kayaknya belum punya pengalaman sebelumnya. Karena kelihatan kikuk banget, bermodal nekat, dia mencari cara agar wajahnya gak tersorot kamera CCTV. Jadilah baskom dari tanah liat buat dijadikan penutup CCTV. Karena baskomnya kebesaran, doi malah susah jalan menuju CCTV. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah, sampai akhirnya kelihatan juga mukanya dari samping. Mana sempat salah arah lagi, untung kagak jatuh pak. Hingga akhirnya, doi sepertinya memutuskan untuk nggak mencuri malam itu. Karena urusan CCTV aja ribet banget dah. Setahun sebelum bapak-bapak dari India tadi, ada juga nih pemuda dari India di tempat lain yang niat mencuri tapi nggak modal apa-apa selain kantong kresek bening. Ya elah, jadinya percuma dong Bambang. Udah susah jalan, akhirnya wajah kamu tetap kelihatan juga kan jadinya. Yang ini juga nih, niat merampok minimarket total banget sih sampai pakai kostum badut segala. Tapi sayang, wajahmu udah duluan terekam CCTV sebelum kamu memakai topengmu itu. Sadarlah kamu segera. Kalau pencuri ini sih asli emang gak ada niat mau menghindari CCTV. Bisa-bisanya dia secara terang-terangan di jalan raya, siang-siang pula pengen nyolong sepeda dari mobil pick up. Gak sadar apa kalau ada kamera pengintai yang amat dekat terpampang tepat di depannya. Masih mending kalau berhasil. Ini mah gatot alias gagal total coy. Ya lumayan lah ya buat olahragamu. Ngomongin soal pencurian yang gagal total padahal keberhasilan sudah di depan mata dialami juga oleh cowok ini. Udah berusaha cukup lama buat ngeluarin motor dari pagarnya. Sekalinya berhasil dikeluarkan, motornya kagak bisa jalan juga, alarmnya pun nyala. Kan apes banget jadinya. Mana wajahnya udah terekam jelas oleh CCTV dari segala arah. Ujian.